Apa kabarnya semua? Mantap ya. Semalam siapa ikut KKR? Diberkati dengan KKR semalam, amin. Luar biasa ya, semalam KKR-nya kita merasakan hadirat Tuhan, amin. Sebelum mulai firman, seperti biasa saya mau promosi ya. Jadi tanggal 1 Mei kita ada retreat. Siapa yang sudah daftar retreat? Ke Brastagi ya. Yang mau daftar boleh hubungin Kak Tiffany yang di belakang yang lagi multimedia. Tanggal 1 sampai 2 Mei di Brastagi. Amin, semua mau ikut, amin. Nanti dananya yaitu 210.000 per orang ya. Silakan Bapak Ibu teman-teman boleh join ya. Kita retreat ini cuma setahun sekali, jarang-jarang ya. Lalu di bulan Mei kita ada KKR lagi. Wah baru KKR lagi ya. Ada seorang hamba Tuhan dari Uganda, dari Afrika, Eli Mutenga ya. Nanti tanggalnya lebih lanjut ya, tanggal berapa itu? Oh 11 Mei ya sudah ada ya. Tanggal 11 Mei di tempat ini. Boleh diajak teman-temannya ini KKR kesembuhan. Kalau ada keluarga, saudara yang berbeban berat, mengalami sakit penyakit, dibawa. Amin. Ini hamba Tuhannya jauh-jauh dari Uganda loh. Masa kita dari Setiabudi aja malas. Nah, kita akan masuk firman. Hari ini firman saya beri judul Tenang dan Percaya. Hari-hari ini kita masuk di era namanya era globalisasi. Era digital. Semua bergerak begitu cepat. Serba instan, serba cepat, dan kita dipaksa untuk terus berlari, untuk mengikuti kecepatan dunia ini. Kalau kita nggak ikut lari, kita tertinggal. Harus lari, harus terus kerja keras, harus terus bergerak, harus terus sibuk. Apalagi ditambah dengan adanya budaya materialisme, budaya hedonisme. Seseorang dinilai dari pakaiannya, dinilai dari kekayaannya, dari apa yang bisa dibeli, dari materi. Akhirnya kita terus berlomba-lomba untuk berlari. Sejak kecil kita udah dituntut. Mungkin di sini ada yang dari kecil orang tuanya menuntut. Harus ranking, harus berprestasi, diikutkan les melukis, les menggambar, les komputer, les bahasa Inggris, diikutkan berbagai perlombaan, lomba menari, lomba bernyanyi. Bahkan ada beberapa anak yang mungkin dipaksa membantu orang tuanya bekerja dari kecil. Tuntutan itu sudah ada. Lalu sudah besar, kita sudah lulus sekolah, lulus kuliah, kita merasa kita, wah akhirnya bebas. Bebasnya sebulan. Setelah itu tuntutan datang. Mulai kita dapat kerja, baru gaji pertama masih di bawah UMR, orang tua udah telepon. Minta kiriman. Sedangkan gaji pun masih sedikit, sudah dituntut untuk memberkati orang tua, melunasi hutang, ada lagi masalah keluarga, masalah kesehatan. Akhirnya kita terus berlomba-lomba, berlomba lari sama problem kehidupan ini yang seolah nggak pernah usai. Dan ternyata hal yang sama dialami oleh umat Israel. Kita buka di Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Boleh dibaca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, ya. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas, maka para pengejarmu lebih tangkas lagi. Jadi orang Israel menghadapi masalah. Lalu orang Israel berpikir, wah aku hadapin masalah, aku harus cari kuda yang cepat. Aku akan cari kuda yang tangkas, kuda yang lincah, kuda yang kuat, akan kukalahkan orang yang ngejar aku. Tapi firman Tuhan berkata, kita pakai orang Israel sudah dapat kuda yang cepat, musuhnya kudanya lebih cepat lagi. Tetap kalah, tetap terkejar. Oke Tuhan, kalau gitu aku cari kuda yang tangkas Tuhan. Kuda yang staminanya nggak pernah habis, bisa lari terus. Ternyata musuhnya punya kuda yang lebih hebat lagi. Akhirnya orang Israel ini tidak pernah keluar dari masalah. Seringkali kita orang Kristen punya mindset kayak orang Israel ini. Saat hadapi kehidupan, saat hadapin masalah, kita selalu berpikir, aku harus lebih cepat.
Aku harus lebih kuat. Saya harus lebih pinter. Saya harus lebih banyak relasi. Saya harus lebih rajin, lebih giat. Saya harus lebih sibuk. Tapi kuncinya ada di ayat 15. Boleh kembali ke ayat 15? Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, ini kata kuncinya. Tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Seringkali saat kita cari relasi, kita dapati relasi kita itu enggak cukup. Saat kita berusaha untuk lebih cepat mengikuti kecepatan dunia, ternyata kita enggak cukup cepat. Wah, aku harus pintar, saya akan belajar. Faktanya kita enggak pernah cukup pintar. Aku harus kerja keras. Kita enggak pernah cukup kerja keras. Akan terus lagi, more, kerja lagi, sibuk lagi. Dan kesibukan kita yang kita anggap, aku sibuk sedikit nambah, akan cukup. Tidak pernah cukup. Firman Tuhan katakan, tinggal tenang dan percaya. Tapi itu susah. Kita terus merasa kurang. Kita terus merasa aku harus lari, aku harus kerja keras. Padahal kuncinya satu, diam, tenang dan percaya. Saat kita hadapin masalah, diam. Saat kita terlilit hutang, mungkin penagih hutang datang, tenang. Saat kita punya sakit penyakit, ada masalah keluarga, percaya. Kita hari ini akan belajar dari satu nabi tentang hal ini. Bagaimana nabi ini juga mengalami kesalahan seperti orang Israel. Dia berusaha berlomba-lomba dengan masalahnya, yaitu Nabi Elia. Jadi sebelum masuk firman, saya mau cerita sedikit tentang latar belakang cerita dari firman ini. Jadi suatu hari, Nabi Elia itu beradu ilmu ya, menantang 450 Nabi Baal untuk membuktikan Tuhannya orang Israel yang benar atau Tuhannya yang disembah Nabi Baal ini yang benar Baal. Jadi dikasih kesempatan oleh si Elia, udah kalian dulu. Tantangannya mereka menyiapkan hewan persembahan, yang mana disambar Tuhan yang terbakar itu yang membuktikan Tuhannya benar. Jadi Elia kasih kesempatan, Elianya sambil tidur-tiduran, santai ya kan, silakan kalian dulu. Lalu 450 Nabi Baal ini mulailah berdoa dengan cara mereka. Mulai naikkan pujian penyembahan mereka, praise and worship-nya mereka. Ditunggu berjam-jam, Elia tukang bully juga ya, si Elia lalu ngejek-ngejek. Kurang keras suara kalian. Kayaknya Baal nggak dengar, coba teriak lebih kencang. Wah, teriaklah lebih kencang 450 Nabi Baal ini. Terus Elia ngomong, kayaknya kurang, cobalah lebih kuat lagi. Akhirnya mereka menoreh-noreh sampai meluka-lukai badannya dan ternyata nggak terjadi apa-apa. Lalu tiba giliran Elia, Elia berdoa dengan sangat sederhana, minta tanda dari Tuhan dan benar terjadi, korban persembahannya Elia disambar sama Tuhan, terbakar api tiba-tiba. Lalu di situ Elia dapat kekuatan dari Tuhan, hari itu dia membantai 450 Nabi Baal, satu orang. Bayangin ya, saya membayangkan, ada 450 orang, diam, nggak ngelawan ya, tangannya diikat, saya membantai satu-satu pasti capeknya luar biasa. Ini Nabi Baal, misalnya 450 orang diikat tangannya, dia nggak bisa ngelawan. Saya penggal satu pasti ngos-ngosan. Bayangkan Nabi Baal itu pasti melawan. Ada yang lari, ada yang sembunyi, ada yang mungkin berani melawan Elia balik. Kok bisa Elia seorang diri mengalahkan 450 Nabi Baal? Itulah penyertaan Tuhan. Singkat cerita, kisah ini sampailah ke seorang ratu, cerita ini, bahwa Elia membantai Nabi Baal, yaitu Ratu Isabel. Ratu Isabel ini adalah pengikut taatnya Baal. Si Isabel waktu dengar berita bahwa Ratu, nabi-nabi Baal dibantai sama Elia. Lalu apa yang terjadi? Isabel ini jadi sebel ya. Isabel jadi sebel gitu. Jadi Isabel ini jadi sebel dia, marah. Lalu dia ngomong, sampaikan ke Elia, aku akan bunuh dia. Jadi si pengirim pesan ini pergi ke Elia untuk menyampaikan. Saya bayangkan mungkin si Isabel manggil prajuritnya, kirim pasukan terbaik, cari Elia, bunuh. Mungkin si Isabel ini ngomong,
siapkan uang yang besar untuk pembunuh bayaran. Cari pembunuh bayaran terbaik di sini. Kita bunuh si Elia. Dan apa yang terjadi? Begitu Elia dengar cerita itu, ketakutanlah dia. Takut luar biasa. Akhirnya dia memutuskan lari ke Gunung Horeb. Nah, pelarian inilah yang kita hari ini mau belajar. Tentang pelarian Elia ke Gunung Horeb. Seseorang yang habis membantai 450 orang sendirian. Ketakutan tiba-tiba, begitu dengar dia mau dibunuh. Lalu larilah. Kita buka di 1 Raja-Raja 19, ayat 9 sampai 15. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan tanya, kamu ngapain di sini? Aku nggak pernah suruh kamu ke sini loh. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya. Aku udah rajin Tuhan. Aku udah bekerja keras untuk Tuhan Allah alam semesta. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Aku meruntuhkan mezbah-mezbah. Oh enggak, maksudnya orang Israel meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Jadi ini nabi-nabi banyak dibantai kecuali Elia. Dan mereka sekarang ingin bunuh aku, ingin mencabut nyawaku. Ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pergi, lalu tiba-tiba muncul angin besar yang memecah, yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Nah ini yang unik. Ditulis ini, kenapa harus ditulis ini? Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Jadi Elia, itu ceritanya kalau kita baca, dia lari ke Gunung Horeb, sampai kecapean. Elia kelelahan, lalu dia tidurlah di dalam gua. Saat dia tidur, datanglah suara Tuhan. Seringkali kita tuh kayak Elia. Kita berusaha cari jalan keluar, kita sibuk sendiri, dan dalam kesibukan kita berpikir kita bisa dengar suara Tuhan. Elia sepanjang perjalanan larinya ke Gunung Horeb, tidak ditulis dengar suara Tuhan. Dia enggak dengar suara Tuhan. Sampai akhirnya Elia kelelahan, tertidur, baru di situ suara Tuhan hadir. Baru Elia bisa dengar. Kadang kita gitu, kita sibuk, kita cari cara kita cari jalan keluar, tapi kita berpikir Tuhan ngomong sama aku, Tuhan berbicara, enggak bisa. Sampai akhirnya kita kelelahan, kita kecapean, tinggal diam dan tenang, baru kita bisa dengar suara Tuhan. Dan akhirnya setelah Elia dengar suara Tuhan, Tuhan suruh kamu keluar dari gua, lihat, diberi 3 penglihatan si Elia. Yang pertama, angin ribut, mungkin ini topan, yang begitu dahsyat, sampai gunung-gunung itu pecah, bayangkan ya, bukit-bukit batu hancur. Ini angin yang begitu kuat, lalu Elia berpikir melihat angin ini, pasti ada Tuhan di dalam angin ini. Dan apa yang terjadi dikatakan, tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Setelah angin ribut, datanglah gempa. Wah, gempanya begitu dahsyat. Mungkin ini gempa terbesar yang Elia pernah rasakan. Lalu Elia mikir, pasti kali ini ada Tuhan di dalam gempa ini. Dan ternyata di dalam gempa itu enggak ada Tuhan juga. Lalu muncullah penglihatan yang ketiga. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Wah, mungkin kebakaran hebat. Api yang menyala-nyala, membakar pohon-pohon, membakar semua yang dilalui. Lalu Elia mikir, pasti dalam api ini ada Tuhan. Tapi ternyata tidak ada Tuhan di dalam api itu. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ayat ini. Kalau kita baca sambil lalu, mungkin kita lewati begitu saja. Tetapi sebenarnya ada poin yang begitu penting dari 3 penglihatan yang Elia alami ini. Dan yang terakhir, Elia mendapat penglihatan yang terakhir. Dan sesudah api, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Kalau terjemahan lain, suara yang berbisik, suara yang lembut. Datanglah angin sepoi-sepoi. Ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin cabut nyawaku. Berkeluh kesah lagi ya kan. Ayat 15, firman Tuhan kepadanya, pergilah
kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Akhirnya setelah dapat penglihatan yang begitu mempesona, begitu dahsyat, dalam segala keributan gak jumpa Tuhan, muncul angin sepoi-sepoi. Yang si Elia pasti gak berpikir, si angin ini ada Tuhan. Justru dalam angin sepoi-sepoi itu ada Tuhan. Justru Elia baru dengar suara Tuhan saat angin sepoi-sepoi datang. Elia gak dengar Tuhan waktu gempa bumi, waktu angin ribut, waktu kebakaran hebat. Angin, gempa, api itu menggambarkan apa? Kesibukan kita. Hingar-bingar dunia. Kelelahan kita. Seringkali kita berpikir saat kita sibuk Tuhan tuh hadir. Saat kita dalam keramaian kita bisa dengar suara Tuhan. Faktanya enggak. Tuhan berbicara di tempat yang tersembunyi, kata firman-Nya. Tuhan berbicara dengan suara yang lembut. Elia sama kayak kita, mikirnya, wah di tengah keramaian gereja ini aku dengar suara Tuhan. Banyak orang Kristen punya mindset yang salah. Saat KKR, datang berbondong-bondong. Wah datang, ini hamba Tuhannya hebat, aku bisa dengar suara Tuhan. Datang berbondong-bondong. Saat ada event, ada acara, mungkin anak muda ada event, datang berbondong-bondong. Saat Natal, datang beramai-ramai. Setelah pulang dari KKR, semangat berapi-api. KKR itu baik, saya tidak anti KKR itu bagus, tapi ingat KKR adalah kebaktian kebangunan rohani. Untuk membangunkan roh kita. Tetapi setelah roh kita bangun, apa langkah selanjutnya? KKR akan berlalu. KKR berapa lama sih? 2-3 jam. Mungkin kita berapi-api, ditumpang tangan, kita berbahasa roh. Tapi setelah 2-3 jam, KKR akan berlalu. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kita akan kembali ke keheningan. Kembali lagi ke kesunyian. Kita akan menjauhi keramaian lagi. Lalu di rumah, apa yang kita lakukan? Apakah scroll TikTok? Apakah main HP sampai berjam-jam? Apakah main game? Apakah nonton YouTube? Nonton Instagram, Facebook berjam-jam? Kesibukan apa yang kita lakukan saat kita sendirian? Justru di saat itulah sebenarnya kita bisa dengar Tuhan di rumah kita masing-masing, di kamar tidur kita sendiri-sendiri. Saat kita sendirian, disitulah kita bisa bangun relasi dengan Tuhan. Tuhan itu berbicara dalam keheningan. Makanya Tuhan saat mengajarkan muridnya untuk berdoa, masuk ke kamarmu, tutup pintumu, kunci. Kalau perlu kunci, gembok, grendel, sendirian, berdoalah. KKR semalam bagus, saya yakin di sini banyak yang dibakar. Tetapi firman Tuhan hari ini, masuk ke kamarmu masing-masing, tutup pintumu. Enggak selamanya Pak Yos bisa berkhotbah ke kita. Enggak selamanya Pak Gem bisa terus mengajar kita. Hubungan kita sama Tuhan dibangun di kamar kita yang kita kunci. Sendirian sama Tuhan. Bertemu muka dengan muka. Face to face. Makanya nggak heran, banyak tokoh Alkitab, Musa naik ke atas gunung Sinai. Sendirian dia sama Tuhan 40 hari 40 malam. Daud bertahun-tahun memuji menyembah Tuhan, dikawani 3 ekor kambing domba, 2-3 ekor. Sendirian dia menyembah Tuhan. Enggak dalam keramaian. Yunus 3 hari dibiarkan Tuhan di perut ikan untuk rekonsiliasi. Hubungan Yunus dan Tuhan yang rusak diperbaiki melalui 3 hari kesendirian Yunus di dalam perut ikan. Yesus sebelum memulai pelayanannya sendirian di padang gurun, berdoa, berpuasa. Sebelum Yesus disalibkan, firman dari Pak Gem kemarin di Jumat Agung, pergi ke Taman Getsemani, sendirian. Dia berdoa seorang diri sama Tuhan. Setiap Yesus pelayanan, dia selalu berusaha menyempatkan diri untuk sendirian meninggalkan keramaian, cari Bapa. Daniel, setiap hari, dia adalah seorang wakil raja. Dia ada di tengah perpolitikan kerajaan, dia ini orang terkuat nomor 2. Tetapi di tengah keramaian dia selalu menyempatkan dirinya untuk sendirian sama Tuhan. 3 kali sehari. Hari ini apa sih kesibukan kita? Mungkin kita sibuk mencari mamon, mencari uang, mencari harta. Firman Tuhan, miliki waktu pemberhentian. Jangan terlalu sibuk.
Pak Jo kemarin doa malam bagus sekali firmannya. Pak Jo firmannya sangat membekas. Bicara begini, logika harus tunduk pada firman Tuhan. Logika, secara dunia, logika berkata, kita harus lari lebih cepat. Kita harus lebih kuat, tapi firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya, itu kekuatan kita. Logika harus tunduk sama firman. Pak Jo memberi perumpamaan kisah Petrus berjalan di atas air. Saat itu Yesus suruh, jalan. Lalu Petrus mulai berjalan di atas air. Tenang dia. Dia memandang wajah Yesus. Saat dia pandang wajah Yesus, ada ketenangan. Ada rasa percaya. Lalu mulailah Petrus berjalan. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanannya, muncullah angin badai. Lalu logika Petrus sebagai seorang nelayan yang berpengalaman, mulai bekerja. Angin kayak gini nih bahaya. Aku pasti tenggelam. Ini angin bakal badai. Dan apa yang terjadi saat dia sibuk, dia menoleh. Awalnya dia pandang Yesus, dia menoleh. Dia enggak lagi pandang Yesus, dia pandang masalah. Di detik Petrus memandang masalah, dia tenggelam. Hari ini sering kesibukan kita membuat kita menoleh, enggak lagi mandang Yesus. Kita menoleh ke logika kita. Kita menoleh ke pengetahuan kita. Kita menoleh ke usaha kita untuk sukses, untuk berhasil, untuk kaya, untuk cari berkat. Dan yang terjadi kita tenggelam. Makin lama makin dalam, makin dalam. Diam. Mari Bapak Ibu, kita diam. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Saya undang tim Present Worship boleh naik ke atas mimbar. Kita akan naikkan sebuah pujian hari ini. Kita akan sama-sama tenggelam dalam hadirat-Nya. Amin. Saya undang tim Present Worship boleh naik ke atas mimbar. Mari kita miliki waktu pemberhentian. Jangan terlalu sibuk. Mungkin kita sudah sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan pelayanan. Kapan kita bertumbuh? Yaitu apa? Di kamar-kamar tadi. Miliki waktu bersama dengan Tuhan. Kita naikkan pujian indah bersamamu.